Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa Magister Ilmu Gizi Undip tahun 2023, akan membagikan sedikit ilmu yang telah kami pelajari mengenai klaim pangan fungsional. Materi kali ini berjudul The Potential Effect of Kombucha Tea, Glucuronic Acid as Hepatoprotective Effect, Probiotic Enhance Gut Microbiome Health, and Acetic Acid as Anti-Diabetic. Part 1. Administrative and Technical Data 1.7 Health Crime Particulars 1.7.1 Spesifikasikan makanan atau komponen yang menjadi dasar klaim kesehatan. Di sini kami menggunakan produk kombucha untuk menjadi dasar klaim kesehatan. Teh kombucha adalah minuman fungsional non-alkohol atau rendah alkohol yang diperoleh dalam fermentasi teh hijau atau teh hitam yang dimaniskan dengan menggunakan konsentrasi 5-8% gula, dengan menggunakan kultur simbiosis bakteri asam asetat dan juga ragi atau sering dikenal dengan SCOBY. Nah, selama proses fermentasi, teh kombucha ini menghasilkan asam-asam organik dan juga bakteri probiotik yang baik untuk kesehatan. Asam glukuronat adalah senyawa yang terbentuk selama proses fermentasi kombucha. Nah, ini memiliki efek sebagai hepatoprotektif dan juga mungkin berkontribusi pada manfaat kesehatan yang diklaim. Kombucha juga mengandung berbagai jenis bakteri probiotik baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium yang dapat mendukung kesehatan usus dan sistem pencernaan. Kombucha juga mengandung berbagai jenis asam organik termasuk asam asetat, asam laktat, dan juga asam glukonat. Asam-asam ini akan memberikan rasa asam pada si teh kombucha dan juga dapat memiliki efek kesehatan tertentu seperti efek detoksifikasi atau meningkatkan penyerapan mineral. Ini adalah beberapa komponen umum dalam kombucha yang menjadi tujuan klaim kesehatan. 1.7.2 Jelaskan hubungan antara makanan atau konstituen dan dampak yang diklaim, termasuk variabel hasil yang digunakan untuk menilai dampak yang diklaim secara alami pada manusia dan metode pengukurannya. Pada asam glukuronat, dampak yang diklaim yaitu potensi efek hepatoprotektif, variabel hasilnya tingkat detoksifikasi, misalnya kadar toksin di dalam darah atau di dalam urin. Untuk metode pengukuran sendiri menggunakan HPLC, spektrofotometri, dan juga MS. Pada probiotik, dampak klaim yang diambil yaitu untuk meningkatkan kesehatan mikrobioma usus, meningkatkan pencernaan, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Untuk variabel hasil yaitu komposisi mikrobioma usus, membantu menurunkan kolesterol. Untuk metode pengukuran sendiri menggunakan analisis mikrobioma usus atau kultur bakteri, menggunakan PCR, dan juga qPCR. Untuk asam asetat, dampak yang diklaim yaitu potensi efek antidiabetes. Variabel hasilnya yaitu sistem kekebalan tubuh, misalnya jumlah sel darah putih atau respon imun. Metode pengukuran sendiri menggunakan HPLC, spektrofotometri, dan juga GC. 1.7.3 memberikan usulan kata-kata klaim kesehatan. Yang pertama, glucuronic acid as hepatoprotective effect. Yang kedua, probiotic enhance gut microbiome health. Selanjutnya, acetic acid as antidiabetic. 1.7.4 Kondisi penggunaan. Tentukan populasi target untuk klaim kesehatan, yaitu ada populasi dewasa sehat, individu dengan masalah pencernaan, dan juga klaim kesehatan untuk pasien diabetes. Jumlah makanan atau konstituen dan pola konsumsi. Berdasarkan penelitian, konsumsi teh kombucha sebanyak 72,25 ml per hari selama 14 hari pada wanita prediabetes pada usia 40-55 tahun dapat mempengaruhi kadar glukosa darah puasa. Peringatan untuk kategori populasi yang harus menghindari penggunaan. Individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau masalah kesehatan tertentu, seperti intoleran histamin, sebaiknya menghindari konsumsi berlebihan teh kombucha karena memiliki efek samping potensial. Peringatan terhadap konsumsi berlebihan. Teh kombucha dapat menyebabkan gangguan elektrolit, iritasi lambung, atau peningkatan kadar asam, terutama pada populasi rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan juga individu dengan gangguan kesehatan tertentu. Untuk pembatasan penggunaan lainnya, individu dengan riwayat penyakit
Part 2. Characterization of the food. Desain pangan fungsional yang diajukan yaitu minuman kombucha. Kombucha dibuat menggunakan teh hitam atau teh hijau dari tanaman teh Camellia sinensis L sebagai substrat. Kombucha mulai populer di negara Jepang. Nama kombucha berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang yaitu kombu dan cha. Kombu merujuk pada jenis rumput laut dan cha yang berarti teh. Nama ini agak sedikit paradoks karena kombucha yang kita kenal tidak dibuat dari rumput laut, melainkan dari teh manis yang difermentasi menggunakan kultur simbiosis bakteri dan ragi. Komposisi dari minuman kombucha ini yaitu teh hijau kering, daun teh segar, sukrosa, dan air steril, di mana teksturnya sedikit ringan dan berkarbonasi. Ketika disajikan, biasanya memiliki tingkat kekeruhan yang rendah dan terlihat agak berbusa karena adanya gas karbon dioksida yang dihasilkan selama proses fermentasi. Rasa makanannya sendiri yaitu segar dan Proses sedikit asam produksi dengan kombucha sudah sentuhan ringan mendapatkan dan rasa sertifikat manis. Good Manufacturing Practice. Di Ada sini pun faktor-faktor disajikan mempengaruhi tabel proses komposisi pembuatan kimia kombucha adalah yang kombucha, pertama, di mana substrat. asam organik yang Penggunaan paling mendominasi yaitu ada asam asetat, asam glukuronat, dan bakteri asam laktat. Nah, ketiganya ini akan menjadi dasar kami dalam membuat desain klaim pangan fungsional. Berikut adalah proses pembuatan teh kombucha. Pada tahap awal, teh kering direndam dengan menambahkan 5 gram daun teh ke dalam 1 liter air steril dan direbus selama 10-15 menit. Setelah merebus, daun teh dibuang. Kemudian ditambahkan 50 gram sukrosa atau brown sugar ke dalam teh panas. Kemudian diaduk sampai larut. Campuran tersebut kemudian dipindahkan ke dalam toples kaca steril dan dibiarkan mendingin pada suhu ruang. pH campuran disesuaikan menjadi sekitar 4,6 dengan menambahkan minuman kombucha yang telah difermentasi sebelumnya untuk menyesuaikan pH dan mengontrol kontaminasi. Kemudian 5-10% Scooby ditambahkan ke dalam teh manis. Kemudian toples ditutup dengan kain katun rajutan untuk melindungi kombucha dari kontaminasi. Tahap selanjutnya, inkubasi selama 7-15 hari. Pada tahap akhir fermentasi, Scooby induk diangkat dengan hati-hati dan disimpan dalam volume kecil teh yang sudah difermentasi pada suhu rendah untuk digunakan kembali. Teh yang sudah difermentasi kemudian disaring, ditempatkan dalam botol tertutup steril untuk menghindari kontaminasi silang dan disimpan pada suhu rendah sekitar 4 derajat Celcius hingga dikonsumsi. Selanjutnya adalah karakterisasi dari efek yang diklaim, di mana yang pertama akan kita bahas adalah klaim fungsi. Untuk klaim fungsi sendiri dari kombucha, kami akan membahas 3 klaim, yaitu efek hepatoprotektif, probiotik, dan antihiperglikemik. Untuk yang pertama yaitu efek hepatoprotektif atau detoksifikasi hati, asam glukuronat yang terdapat dalam kombucha diketahui turut serta dalam proses detoksifikasi hati dengan membantu dalam menghilangkan metabolit beracun dan atau limbah tubuh melalui proses yang disebut dengan glukuronidasi. Kemudian klaim fungsi selanjutnya yaitu probiotik, di mana diketahui bahwa kombucha ini mengandung probiotik yang namanya itu Starmerella. Nah, Starmerella ini dapat mempengaruhi komposisi dan fungsi mikrobioma usus, dan Starmerella juga membutuhkan turunan lipid untuk pertumbuhannya, dan dengan demikian dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Kemudian klaim fungsi selanjutnya yaitu antihiperglikemik, di mana asam asetat yang terdapat dalam kombucha memiliki sifat antidiabetes dengan mengurangi kadar glukosa postprandial. Selanjutnya adalah klaim pengurangan risiko penyakit, di mana untuk definisi dari setiap efek yang diklaim yaitu yang pertama untuk efek hepatoprotektif dari asam glukuronat. Nah, diketahui bahwa pada penelitian pada tikus albino jantan menunjukkan bahwa kombucha yang mengandung tinggi asam glukuronat mampu melindungi hati dari kerusakan yang diinduksi oleh zat beracun seperti karbon tetraklorida. Nah,
Efek perlindungan ini terlihat dari pengurangan kadar enzim hati dan malondialdehid dalam plasma tikus. Selanjutnya, penelitian lain menunjukkan bahwa kombucha sendiri, terutama yang dibuat dengan menggunakan teh hitam, itu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh acetaminophen. Ini disebabkan oleh kemampuan kombucha dalam mengurangi stres oksidatif yang diakibatkan oleh asam asetat dan glukoronat dari acetaminophen. Nah, dari kedua penelitian ini dapat menunjukkan bahwa potensi kombucha dalam melindungi hati dari kerusakan, namun tetap diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memvalidasi klaim ini secara ilmiah. Selanjutnya adalah peran dari probiotik yaitu Starmerella dalam menurunkan kadar kolesterol. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kolesterol ini memang molekul yang penting bagi tubuh kita, namun ketika berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung dan stroke. Nah, berdasarkan sebuah systematic review terbaru, probiotik ternyata memiliki potensi untuk menurunkan kadar kolesterol, terutama kadar trigliserid dan LDL dalam darah. Saat ini juga kami menyoroti penelitian yang menunjukkan bahwa Starmerella jenis ragi dominan yang terdapat dalam kombucha memiliki peran penting dalam menurunkan kadar kolesterol. Dengan kemampuannya dalam fermentasi yang baik dan kandungan gizi yang tinggi, kombucha bisa menjadi pilihan yang menarik untuk menurunkan risiko hiperkolesterolemia. Selanjutnya adalah efek antihiperglikemik pada asam asetat yang ada di dalam kombucha. Nah, atau yang bisa kita sebut juga bahwa asam asetat ini dikaitkan dengan penurunan kadar glukosa darah pada pasien diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa kombucha memiliki potensi untuk menurunkan kadar glukosa darah puasa pada pasien diabetes. Dalam sebuah studi kontrol acak, kombucha berhasil menurunkan kadar glukosa darah puasa pasien secara signifikan dibandingkan dengan kondisi awal, sementara pada kelompok placebo tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Studi ini juga mengidentifikasi asam asetat sebagai salah satu produk akhir utama dari fermentasi kombucha yang diyakini memiliki peran sebagai antidiabetik. Selanjutnya adalah karakterisasi hubungan antara faktor risiko dengan risiko penyakit terkait. Untuk karakterisasi yang pertama yaitu efek hepatoprotektif dan kondisi terkait dari kombucha terhadap suatu kondisi, di mana kombucha diketahui dapat memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan manusia termasuk seperti detoksifikasi darah, penurunan kadar kolesterol dan tekanan darah, kemudian dapat juga mengurangi pengapuran ginjal, mengatasi masalah inflamasi dan radang sendi, serta meredakan gejala asam urat, obesitas, dan gangguan menstruasi. Selain itu, kombucha diketahui dapat membantu mengatasi hot flashes selama menopause, insomnia, stres, dan gangguan saraf. Nah, dari efek menguntungkan ini diduga disebabkan karena adanya metabolit yang dihasilkan selama proses fermentasi dari kombucha sendiri. Untuk efek hepatoprotektifnya dari kombucha dengan kondisi terkait, seperti yang kita ketahui bahwa manusia secara terus-menerus terpapar dengan zat-zat xenobiotik seperti obat-obatan, pewarna makanan, bahan tambahan makanan, dan asam rokok. Untuk mengeliminasi zat-zat ini, tubuh memerlukan biotransformasi yang terutama di hati dan yang melibatkan 3 fase. Untuk fase pertama, yaitu di mana zat xenobiotik diubah oleh enzim sitokrom P450 melalui oksidasi, reduksi, dan hidrolisis untuk menjadi lebih polar dan larut dalam air. Kemudian, fase kedua adalah konjugasi, di mana senyawa beracun disatukan dengan asam glukoronat menggunakan enzim glukoronil transferase dan proses ini disebut dengan glukoronidasi. Nah, reaksi ini atau proses ini menambahkan ion glukoronat ke racun organik dan zat lainnya. Kemudian pada fase ketiga yaitu fase ekskresi, glukoronida yang sudah larut dalam air tadi dapat dikeluarkan dari tubuh. Dan kemudian molekul lebih besar diekskresikan melalui empedu dan tinja atau feses, sementara yang lebih kecil diekskresikan melalui urin.
Dengan adanya asam organik dalam kombucha juga dapat meningkatkan manfaat kesehatannya seperti detoksifikasi tubuh, menjaga keseimbangan hormon, dan meningkatkan ketersediaan hayati senyawa fenolik. Asam glukuronat dianggap sebagai salah satu metabolit detoksifikasi yang paling efektif yang dapat mengikat zat beracun di hati sehingga memungkinkan pengeluaran yang lebih efisien. Asam glukuronat juga dapat berperan sebagai prekursor untuk biosintesis vitamin C. Selain itu, ia juga terlibat dalam proses glukuronisasi yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan hormon dan membantu meningkatkan ketersediaan hayati senyawa fenolik, yang pada gilirannya menghasilkan neutralisasi radikal bebas dan mencegah kerusakan oksidatif. Karakterisasi selanjutnya yaitu efek menurunkan kolesterol dan kondisi terkait. Nah, penyakit kardiovaskular yang menjadi penyebab kematian utama di dunia seringkali terkait dengan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL yang tinggi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kombucha, yaitu minuman fungsional yang mengandung bahan penurun kolesterol, dapat menjadi alternatif terapeutik yang menarik. Berbagai penelitian pada model hewan telah menunjukkan bahwa pemberian kombucha, terutama yang terbuat dari teh hitam atau kombinasi teh hitam dan salak, dapat menurunkan kadar trigliserid dan kolesterol LDL. Meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut pada manusia, hasil ini menunjukkan bahwa potensi kombucha sebagai bagian dari strategi pengelolaan kolesterol dapat menjadi salah satu alternatif untuk pencegahan dalam pencegahan dan mengintervensi dalam menurunkan kolesterol. Selanjutnya adalah efek antihiperglikemik dari kombucha dan kondisi terkaitnya seperti diabetes. Diabetes yaitu gangguan metabolisme kompleks yang menyebabkan hiperglikemia, seringkali memicu masalah kardiovaskuler dan komplikasi pada organ-organ vital kita. Namun, terapi tradisional menggunakan obat-obatan seperti metformin atau insulin dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Studi kasus menunjukkan bahwa konsumsi kombucha secara teratur dapat menormalkan nilai gula darah pada pasien diabetes tipe 2 dan menurunkan tekanan darah mereka. Dengan potensi untuk menghindari efek samping obat dan kemudahan penggunaannya, kombucha bisa menjadi alternatif menarik dalam pengelolaan diabetes tipe 2. Selanjutnya 4.1 klaim berdasarkan esensi nutrisi. Memberikan laporan kasus mengenai tanda dan gejala klinis defisiensi, penelitian depresi-replesi pada manusia, penelitian pada hewan, dan atau bukti lain yang mendukung ataupun yang tidak mendukung. Nah, di sini masih belum ada penelitian atau laporan kasus terkait defisiensi yang berhubungan dengan mengkonsumsi kombucha, sehingga kami belum dapat menyertakan studi pada poin ini. 4.2 Klaim selain yang didasarkan pada esensi nutrisi. 4.2.1 Identifikasi penelitian pada manusia yang dipublikasikan mengenai hubungan antara konsumsi makanan atau konstituen dan efek yang diklaim. Sebuah studi yang dilakukan oleh Atkinson et al. Pada tahun 2023 menunjukkan dari uji coba terkontrol kombucha pada manusia, dan ini merupakan studi pertama yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan air soda atau minuman ringan diet, satu porsi kombucha standar dapat mengurangi gejala selama 120 menit dari respon glikemik dan insulin postprandial terhadap makanan GI tinggi. Dalam penelitian Atkinson ini, menunjukkan bahwa makanan yang berbahan dasar nasi yang dikonsumsi dengan air soda atau limon diet keduanya ditunjukkan menghasilkan nilai GI tinggi dengan masing-masing sebesar 86 dan 84. Sedangkan sebagai perbandingan, ketika kombucha dikonsumsi dengan porsi yang sama dengan nasi, makanan tersebut memiliki nilai GI sebesar 68, sehingga menurunkan peringkat GI makanan tersebut dari tinggi menjadi sedang. Makanan yang dikonsumsi dengan kombucha juga menunjukkan respon glukosa dan insulin postprandial terendah, meskipun kandungan karbohidrat sedikit lebih tinggi dalam makanan tersebut. 4.2
klaim selain yang didasarkan pada esensi nutrisi. 4.2.3 Bukti pendukung yang dipublikasikan dan atau tidak dipublikasikan. Penelitian uji coba pada mencit yang dilakukan oleh Permatasari et al. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pemberian teh kombucha dapat menurunkan kadar glukosa dan kolesterol sekaligus meningkatkan kadar PGC1-alfa seiring dengan peningkatan aktivitas inhibitor alfa-glukosidase. Perlakuan pemberian teh kombucha juga menunjukkan aktivitas penghambatan alfa-glukosidase dan alfa-amilase. Part 5, studi menunjukkan bahwa konsumsi kombucha bersama makanan dapat mengurangi lonjakan gula darah dan insulin setelah makan. Kombucha lebih efektif daripada minuman soda atau minuman ringan dia dalam menurunkan respon glikemik. Makanan berbasis nasi yang dikonsumsi dengan minuman soda atau minuman diet memiliki indeks glikemik tinggi yaitu 86 dan 84 yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Namun, ketika nasi dimakan bersamaan dengan kombucha, nilai IG-nya menjadi 68 dari yang tinggi menjadi sedang. Nah, meskipun kandungan karbohidrat lebih sedikit tinggi pada makanan tersebut. Nah, pada penelitian ini ditemukan bahwa kombucha dapat menjadi pendamping makanan yang bermanfaat untuk mengurangi dampak glikemik dari makanan dengan indeks glikemik yang tinggi dan juga berpotensi membantu dalam memanajemen risiko penyakit metabolik seperti diabetes mellitus tipe 2 dan juga penyakit kardiovaskular. Nah, studi lain yang dilakukan secara in vivo pada mencit menunjukkan bahwa teh kombucha dapat menurunkan kadar glukosa dan juga kadar kolesterol, serta meningkatkan kadar PGC1-alfa yang berperan dalam metabolisme energi. Teh kombucha juga efektif dalam menghambat enzim alfa-glukosidase dan juga alfa-amilase yang berperan dalam mengontrol penyerapan glukosa dari karbohidrat di dalam makanan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa teh kombucha dari Caulerpa racemosa memiliki potensi sebagai pangan fungsional anti penuaan dan juga anti diabetes karena kemampuannya dalam menurunkan kadar glukosa darah, kolesterol total dan juga dalam meningkatkan aktivitas PGC1-alfa pada mencit yang diberi pakan tertentu. Scientific opinion dengan judul The Potential Effect of Kombucha Tea, Glucuronic Acid as Hepatoprotective Effect, Probiotic Enhanced Gut Microbiome Health, and Acetic Acid as Anti-Diabetic. Characterization of the food constituent. Food constituent yang menjadi subjek dari klaim kesehatan pada kombucha itu ada 3. Yang pertama asam glukuronat, yang kedua probiotik, salah satunya adalah Starmerella sp, dan yang terakhir adalah asam asetat. Namun sejauh penelitian yang sudah ada hingga saat ini, tidak ada yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai sifat dan asupan food constituent tersebut dalam kombucha untuk mendapatkan efek-efek yang diklaim. Part 2. Relevance of the claim effects to human health. Efek hepatoprotektif asam glukuronat pada kombucha. Efek yang diklaim adalah sifat hepatoprotektif, di mana dalam konteks penulisan yang diajukan dan referensi yang diberikan, panel mengasumsikan bahwa efek yang diklaim terkait dengan efek perlindungan pada hati. Hepatoprotektif sendiri merupakan senyawa yang memiliki efek untuk memelihara dan memulihkan fungsi hati dari kerusakan seperti hepatitis, kanker, hati berlemak, sirosis hati, dan lainnya. Asam glukuronat memainkan peran penting dalam mendetoksifikasi hati karena kemampuannya membentuk glukuronida dengan cara perikatan dengan molekul racun di dalam tubuh. Glukuronida bersifat larut air sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui urin maupun empedu. Asam glukuronat sangat terlibat dalam eliminasi endobiotik bilirubin dengan proses glukuronidasi untuk mencegah pigmen racun. Selain itu, asam glukuronat juga dapat meningkatkan bioafibilitas senyawa fenolik sehingga dapat menyebabkan penghilangan radikal bebas serta mencegah oksidasi asam lemak tak jenuh ganda. Selain memiliki efek hepatoprotektif, asam glukuronat juga berperan penting sebagai prekursor vitamin C dan berperan penting dalam pembentukan glikosaminoglykan seperti heparin dan juga asam hyaluronat.
Panel menganggap bahwa efek hepatoprotektif merupakan efek fisiologi yang bermanfaat. Hal ini menjadi penting karena apabila melihat dari fungsi hati, yaitu sebagai penyimpan vitamin dan glikogen serta sebagai organ detoksifikasi. Dan penyakit hati merupakan penyumbang kematian karena dianggap sebagai pembunuh tanpa gejala. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa penelitian in vivo terdahulu yang banyak dilakukan pada tikus, di mana pada tikus dengan kondisi non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD, pemberian kombucha dapat meningkatkan metabolisme lipid dan mengurangi fibrosis, sehingga hepatosit terhindar dari lipotoksisitas. Kandungan asam glukuronat secara signifikan dapat menurunkan kadar SGPT, SGOT, dan kadar monodialdehid serum pada sampel penelitian tikus yang berdampak pada pengurangan kerusakan sel hati. Akan tetapi, karena belum terdapat penelitian klinis pada manusia yang cukup terkait efek hepatoprotektif itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa efek yang diklaim itu belum benar. Efek anti-hiperkolesterolemia probiotik Starmerella pada kombucha. Efek yang diklaim adalah sifat anti-hiperkolesterolemia, di mana dalam konteks penulisan yang diajukan dan referensi yang diberikan, panel mengasumsikan bahwa efek yang diklaim terkait dengan efek perlindungan pada kolesterol di dalam darah. Hiperkolesterolemia adalah kondisi di mana kadar kolesterol total dalam tubuh melebihi normal, di atas sama dengan 200 mg per desiliter. Starmerella spesies termasuk dalam genus ragi atau yeast dan tergolong sebagai probiotik yang membutuhkan turunan lipid seperti sterol atau kolesterol untuk pertumbuhannya. Probiotik ini dikenal akan kemampuannya dalam memproduksi soporolipid dalam jumlah besar, sehingga secara in vitro dapat mengasimilasi kolesterol dan membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Kadar kolesterol yang tinggi dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko jantung koroner dan stroke, di mana menurut WHO pada tahun 2018, prevalensi hiperkolesterol di dunia adalah 45%. Terapi secara farmakologi untuk kondisi hiperkolesterolemia yang paling sering digunakan adalah obat golongan statin. Namun, perlu diperhatikan konsumsi obat golongan statin jangka panjang dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan neurokognitif, hepatotoksisitas, dan toksisitas ginjal sehingga diperlukannya adanya alternatif terapi non-farmakologi. Panel menganggap bahwa efek anti-hiperkolesterolemia merupakan efek fisiologi yang bermanfaat. Penelitian secara in vivo pada kelinci yang diberikan diet tinggi kolesterol, konsumsi kombucha dapat meningkatkan kadar HDL dalam darah. Kombucha juga dapat menurunkan kadar kolesterol total dan kadar trigliserid serum pada mencit. Karena belum terdapat penelitian klinis yang cukup terkait efek anti-hiperkolesterolemia pada manusia, maka dapat disimpulkan bahwa efek yang diklaim belum benar. Efek anti-hiperglikemia asam asetat pada kombucha. Efek yang diklaim adalah sifat anti-hiperglikemia, di mana dalam konteks penulisan yang diajukan dan referensi yang diberikan, panel mengasumsikan bahwa efek yang diklaim terkait dengan efek perlindungan pada kadar glukosa dalam darah. Hiperglikemia merupakan kondisi kadar gula dalam darah meningkat secara berlebihan di atas 300 mg per desiliter. Hiperglikemia dapat terjadi akibat adanya gangguan sensitivitas insulin sehingga glukosa tidak dapat diubah menjadi energi dan kadar dalam darah meningkat. Komplikasi hiperglikemia muncul dari adanya perubahan metabolik yang menyebabkan perubahan struktural dan fungsional dalam tubuh yang berupa retinopati diabetikum, nefropati, neuropati, kardiomiopati, aterosklerotik, dan lainnya. Asam asetat adalah senyawa organik yang bertanggung jawab atas rasa dan aroma cuka yang biasa dikaitkan dengan kombucha. Asam asetat dapat menghambat aktivitas disakaridase sehingga dapat memperlambat pencernaan serta penyerapan karbohidrat, sehingga dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah postprandial. Asam asetat pada otot rangka berfungsi meningkatkan kandungan glikogen yang berasal dari akumulasi glukosa non-fosfat yang disebabkan oleh penekanan glikolisis yang tidak disertai dengan oksidasi asam lemak, serta dapat meningkatkan ekspresi gen GLUT4. Panel menganggap bahwa efek anti-hiperglikemia merupakan efek fisiologi yang bermanfaat. Didukung oleh penelitian in vivo pada tikus dengan kondisi obesitas, pemberian kombucha dapat memperbaiki toleransi glukosa dan menurunkan hiperinsulinemia. Penelitian pada manusia dengan diagnosis DM tipe 2, konsumsi kombucha selama 4 minggu dapat menurunkan kadar gula darah puasa, kadar triacylglycerol, namun tidak ada efek signifikan pada kadar HbA1c. Karena belum terdapat penelitian klinis yang cukup terkait efek anti-hiperglikemia,
maka dapat disimpulkan bahwa efek yang diklaim itu belum benar. Characterization of the claim effect. Efek hepatoprotektif. Yang pertama, pada referensi yang dilampirkan hanya secara in vitro dan in vivo pada hewan coba. Uji observasional secara khusus pada subjek manusia belum banyak ditunjukkan pada referensi artikel. Yang kedua, referensi menunjukkan belum ada bukti konkret yang ditemukan tentang bagaimana asam glukuronat bertindak sebagai penyebab utama efek hepatoprotektif dibandingkan dengan secara fenolik. Yang ketiga, panel menganggap bahwa referensi tersebut belum menunjukkan untuk pembuktian ilmiah atas klaim fungsi tersebut. Selanjutnya, klaim fungsi yang kedua sebagai efek antikolesterolemia probiotik Starmela pada kombucha. Pada referensi yang diberikan adalah review artikel mengenai keanekaragaman mikroba dan karakteristik kombucha yang diungkapkan melalui analisis metagenomik dan fisikokimia. Referensi menunjukkan bahwa dominasi mikroorganisme penghasil asam organik seperti Acetobacter, Comagotebacter, dan Starmela baik untuk usus manusia dan aktivitas metabolisme glukosa pada bakteri tersebut memiliki peran yang diduga dapat mencegah kondisi seperti diabetes dan obesitas. Adanya teh hijau pada komposisi kombucha berperan dalam menghasilkan polifenol, serta dengan adanya proses fermentasi pada pembuatan kombucha dapat berperan pada peningkatan polifenol yang dapat berperan menurunkan kadar kolesterol. Panel menganggap bahwa referensi tersebut menunjukkan klaim fungsi kombucha dalam memberikan efek fisiologis yang menguntungkan bagi kesehatan usus dan fungsi mikrobioma usus. Namun, untuk klaim dalam menurunkan kadar kolesterol, perlu pembuktian ilmiah kembali terkait uji klinis pada subjek manusia. Klaim fungsi yang ketiga, efek antihiperglikemia asam asetat pada kombucha. Pada referensi yang diberikan, memuat informasi bahwa metode uji yang digunakan adalah single-center randomized, double-blinded, crossover study dengan peserta atau pasien yang memiliki diagnosis penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan berusia 18 tahun ke atas. Referensi ini menunjukkan bahwa efek konsumsi kombucha terhadap kadar glukosa darah pada subjek dengan diabetes mellitus tipe 2 pada manusia dewasa menunjukkan efek positif. Namun demikian, uji klinis ini tidak cukup kuat untuk memberikan kesimpulan yang lebih pasti, karena jumlah subjek yang kecil dan belum ada efek tertentu pada subjek diabetes mellitus yang masih belum diketahui. Untuk selanjutnya, untuk klaim antihiperglikemia asam asetat pada kombucha pada referensi kedua adalah studi terkontrol pada manusia, yaitu dengan studi placebo control crossover trial yang menunjukkan di mana kombucha itu ternyata bisa mengurangi respon glikemik dan insulin pasca makanan GI yang tinggi. Tetapi efek ini belum terkonfirmasi karena studi hanya melibatkan 12 orang dewasa sehat, di mana ini tidak cukup untuk fikskan terkait dengan klaim dari antihiperglikemia asam asetat. Efek kombucha pada kondisi kesehatan khusus seperti orang dengan diabetes masih belum jelas. Perlu penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan populasi yang beragam. Kemudian penelitian ini hanya melihat jangka pendek, hanya dibutuhkan penelitian jangka panjang untuk memfikskan dari respon glikemik dari kombucha. Jadi, panel menganggap bahwa referensi tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan klaim asam asetat pada kombucha sebagai efek anti-hiperglikemi. Kemudian pada referensi ketiga, yaitu review artikel yang menunjukkan kombucha itu ternyata memiliki potensi baik sebagai imunomodulator, hipoglikemik, dan antimikroba berdasarkan uji in vitro dan in vivo pada hewan. Namun, bukti klinis ini juga belum cukup karena ujinya hanya in vivo dan in vitro pada hewan, tidak pada manusia, di mana klaim ini tidak
metode ini tidak mendukung karena hasil penelitian pada hewan tidak bisa digeneralisasikan kepada manusia. Oleh karena itu, panelis juga menilai bahwa klaim kombucha dalam referensi ketiga ini sebagai anti hiperglikemi juga tidak bisa dibuktikan efeknya. Kesimpulannya yang pertama terkait karakterisasi konstituen makanan berdasarkan data yang disajikan dan referensi yang diberikan, panel menyimpulkan bahwa konstituen makanan yaitu asam glukuronat, probiotik, dan asam asetat pada kombucha yang merupakan subjek klaim yang dalam kesehatan belum cukup terkarakterisasi. Kemudian asam glukuronat pada kombucha sebagai efek hepatoprotektif, penelitiannya juga masih terbatas. Buktinya juga kurang konkret. Jadi panel menyimpulkan hubungan antara konsumsi kombucha asam glukuronat dengan efek detoksifikasinya belum terbukti. Kemudian probiotik Star Morella dalam menurunkan kadar kolesterol pada kombucha juga panel menganggap bukti yang diberikan tidak cukup. Dan hubungan sebab akibatnya dalam menurunkan kolesterol juga tidak bisa dibuktikan. Kemudian yang ketiga, asam asetat pada kombucha sebagai anti hiperglikemik, penelitian yang digunakan juga masih menggunakan metodologi yang lemah dan sampel yang diberikan pun kecil. Oleh karena itu, bukti ini tidak mencukupi untuk menetapkan hubungan sebab akibat antara konsumsi asam asetat pada kombucha dengan efek anti hiperglikemik.